Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita sekarang akan masuk lanjutan dari layer 3 ya, yaitu fungsi dari IP subnetting. Nah, di IP address itu pada saat pertama diluncurkan, dia itu dinamakan dengan classful addressing. Nah, kenapa classful? Classful itu berarti maksudnya adalah ada pengklasan untuk IP. Nah, kalau kita lihat di slide di sini ada kelas A, kelas B, kelas C, multicast dan eksperimental. Nah, yang dipakai, yang dijual dan yang digunakan oleh user itu akan ada di kelas A sampai kelas C. Nah, kalau kemarin kan IP versi 4 sendiri ada berapa bit? Ada 32. Ada 32. Nah, 32 bit itu dibagi menjadi 4 oktet, ya kan? 4 oktet itu yang setiap oktetnya dipisahkan oleh titik. Sedangkan kalau IP versi 6 kemarin dia ada 128 bit dan tiap bit itu dan dia di situ ada 16 ini ya, ada 16 bagian, dibagi 16 bagian, di mana tiap bagiannya itu dipisahkan oleh titik 2, ya, atau kita bilang kolon. Nah, itu perbedaan antara IP versi 4 dengan IP versi 6. Nah, sekarang yang IP subnetting itu hanya ada di IP versi 4. Kan kayak gitu. Kenapa? Karena memang tadi ya, nanti kita akan bahas di sini, kenapa urgenitas harus ada subnetting. Nah, sekarang kita lihat dulu di sini. Kelas A itu IP address-nya itu dimulai dari IP 0.0.0.0 sampai 127.255.255.255. Karena kan kalau kita bentang range dari 8 bit di tiap oktet, itu kan kalau semuanya bernilai 1 kan dia 255 ya. Jadi mulai dari 0000 itu berarti bernilai 0 sampai 111111 8 bit 1. Nah, itu kalau di total menjadi 255. Nah, kalau kelas B itu mulai dari 128.0.0.0 sampai 191.255.255.255. Sedangkan kelas C yaitu mulai dari 192.0.0.0 sampai 223.255.255.255. Nah, setelah itu dipakai untuk multicast dan eksperimental. Nah, kita nanti untuk subnetting itu ada hal yang paling penting, yaitu namanya subnet mask. Nah, subnet mask ini penting banget kamu kuasai. Apa sih subnet mask? Nah, subnet mask itu dia fungsinya adalah memisahkan bagian network dengan bagian host. Makanya di sini judulnya adalah ada bagian network part and host part. Jadi ada bagian network, ada bagian host. Nah, kalau di sini kita nanti bahasnya host. Host itu apa? Host itu berarti user yang dia itu membutuhkan IP address. Yang nanti dia itu, si user pasti berharap dengan dia punya IP address, pasti dia bisa terhubung ke internet. Nah, kalau network ini adalah alamat dari kumpulan dari host. Misal, Telkom University. Nah, Telkom University itu kita punya alamat network-nya gitu ya, network-nya Telkom University. Tapi kalau misalnya yang mau dituju adalah mungkin lab atau komputer lab yang ada di Telu yang memiliki, nah itu dibilang host yang ada di Telu. Nah, contoh kalau untuk membayangkannya adalah di satu alamat gitu ya. Jadi sebenarnya itu satu alamat, misalnya 0.0.0.0 gitu. Nah, itu ada bagian network, ada bagian host. Nah, subnet mask itu untuk memberitahu kita mana yang network, mana yang host. Contoh nih paling gampang di keadaan real ya. Misalnya kita itu kan membedakan, misalnya kita semua satu komplek. Ya, misalnya kita nama jalannya itu Jalan Jeruk. Nah, Jalan Jeruk nomor, misalnya rumah ibu Jalan Jeruk nomor 1. Terus Felix misalnya Jalan Jeruk nomor 2.
Brilian misalnya Jalan Jeruk nomor 3. Terus seperti itu sampai nomor 19, karena kan kita ber-19. Nah, itu kalau keadaan real kan kita langsung tahu ya, network itu yang mana? Yang nggak berubah dong. Karena kita semuanya sama, ada di Jalan Jeruk. Berarti networknya kita itu, bagian networknya itu mulai dari Jalan Jeruk. Terus yang ke belakang, itu adalah hostnya. Host itu apa? Itu yang spesifik ke hostnya. Jadi kita kan yang membedakan kita adalah, rumah kita yang membedakan adalah nomornya kan. Nah, saya rumahnya nomor 1, Felix rumahnya nomor 2. Nah, itu host. Jadi kalau ada surat mau datang ke saya gitu ya, maka si tukang pos itu yang pertama dia tuju, ada yang dia lihat pertama adalah networknya. Networknya mana dulu. Nah, setelah dari network, nanti dilempar ke network tersebut, biasanya ada router di situ. Nah, nanti si routernya baru akan ngecek, oh oke, kamu benar, ini saya router Jalan Jeruk. Nah, nanti kamu mau ke siapa? Oh, mau ke Rida. Oh, Rida itu Jalan Jeruk nomor 1, baru dikirimkan. Nah, tapi kalau di IP kan nggak sesimpel itu. Kalau di jari, kalau kita di real kan jelas ya, Jalan Jeruk nomor 1, ada kebayang. Tapi kalau IP gimana? Kumpulan IP, misalnya 0110000000.0000000.001010101 misalnya. Nah, gimana kita jaringannya si router tahu mana yang networknya, mana yang hostnya. Nah, makanya penting ada subnet mask, kan kayak gitu. Jadi subnet mask itu nanti memberitahu di mana perpotongannya gitu. Jadi kalau kita tadi Jalan Jeruk nomor 10. Nah, perpotongannya adalah di antara Jalan Jeruk dan nomor gitu. Nah, jadi Jalan Jeruk itu adalah network, nomor itu adalah host. Nah, sekarang kita lihat perbedaan subnet mask untuk antar kelas. Nah, kalau kelas A, dia motongnya di oktet 1. Jadi di antara oktet 1 dan oktet 2. Nah, subnet masknya adalah 255.0.0.0. Nah, ini kan penulisannya kalau dalam desimal. Nah, biasanya orang menulis subnet mask itu disingkat dalam bentuk slash. Nah, slash berapa? Nah, kalau di sini kita lihat, dia slash-nya 8 kalau kelas A. Slash 8 itu dari mana, Bu? Ternyata slash 8 ini menandakan ada 8 buah bit 1 di depan, mulai dari depan. Jadi kan di sini 1 oktet. Nah, berarti kan ada 8 bit 1 kan di dalam sini ya. Kan harusnya X ada 8 kan? Nah, kalau bagian network itu, nah dia kalau untuk subnet mask, bagian network akan bernilai 1. Nah, makanya di sini di oktet 1 semuanya kan bernilai 1, makanya 255. Sedangkan bagian hostnya semua bernilai 0. Nah, lalu kelas B dia pakai 2 oktet. Nah, 2 oktet berarti ada 16. Nah, kalau kelas C, dia pemisahnya di oktet ketiga dan 4. Berarti networknya ada 3 oktet, berarti ada 24 di sini. Seperti itu. Jadi, kalau bingung kan slash-nya slash 23, misalnya, oh slash 23 berarti ada 23 bit di bit 1, kan kayak gitu. Nah, itu. Nah, sekarang kita lihat apa efek dari subnet mask itu sendiri. Nah, dari sini kita akan bisa melihat kalau address kelas A, dia itu tadi kan networknya lebih sedikit ya dibandingkan host kan. Jadi networknya itu hanya tersedia tadi 8 bit aja. Berarti number of networknya itu kan tadi mulai dari 0 sampai 127 kan. Nah, jumlah networknya itu adalah 128. Tapi setiap satu network itu memiliki host sebanyak 16 juta. Gitu. Jadi seperti itu. Kalau kelas B, jumlah networknya lebih banyak daripada kelas A. Tersedia alamat IP sebanyak 16.000. Nah, satu IP-nya itu memiliki host 65.000. Nah, kalau kelas C, dia lebih banyak alamat networknya, tersedia 2 juta. Nah, setiap alamat IP tersebut ada tersedia host sebanyak 254.
Ini berarti kita bisa membayangkan kalau yang beli kelas A pastilah perusahaan atau sebuah apalah ya, intinya yang beli pasti dia memiliki host yang sangat banyak. Berarti misalnya tadi kalau misalnya kamu nih, misalnya Ilyas. Nah, misalnya Ilyas, kamu punya perusahaan, kamu punya pegawai 100 dan 100-100-nya kamu pengen mereka langsung punya IP address publik. Nah, kira-kira kamu beli kelas yang mana, Ilyas? Oh, Ilyas. Ilyas. Iya, Bu. Kelas apa? Kamu cuma punya 100 pegawai. Kelas C, Bu. Nah, kelas C kayak gitu. Jadi kalau kamu nggak lebih dari 254 kebutuhannya, ya cukup beli kelas C aja. Nah, kalau kelas A itu kamu bisa bayangkan, wah ini berarti sangat sangat besar. Nah, kelas A ini nih para pemilik IP di kelas A. Kalau kamu lihat di sini, ini kan adalah perusahaan atau kampus atau pemerintahan yang dia sangat besar ya. Contohnya tuh ada US Defense, IBM, kan itu multinasional ya. Terus ada AT&T, ada HP, ada Apple Computer, ada MIT. Nah, MIT itu kampus ya, gitu. Nah, jadi kita bisa lihat di sini, bayangkan nih mereka beli kelas A, di mana kelas A itu kita bisa anggap aja gini lah, misalnya kamu beli alamat kelas A, berarti kamu punya host lebih dari 65.000 kan, karena kan kelas B kan 65.000 gitu. Berarti di atas 65.000 kamu belinya kelas A. Tapi kalau kelas B berarti kamu antara range di atas 254 sampai 65.000. Nah, kalau kelas C kamu yang kebutuhannya di bawah 254. Nah, sekarang Ibu tanya, kira-kira di kondisi realnya mana yang paling cepat habis, laku, yang paling laku kelas apa? Ada yang bisa jawab? Masa nggak ada yang bisa jawab? Kelas lain pada bisa. Pasti kelas C lah. Emang seberapa banyak sih perusahaan-perusahaan multinasional, ya kan? Kayak gitu. Apalagi sebenarnya kalau kamu di kondisi realnya, nggak semua perlu dikasih IP public. Gitu. Kayak kita Telyu paling punya berapa IP public? Selebihnya padahal mahasiswanya ada 30.000. Apakah kita beli kelas kita butuh yang sebesar itu? Kan nggak perlu gitu. Bisa jadi lebih sedikit karena nggak semua dalam waktu yang bersamaan mengakses internet misalnya kayak gitu. Kan sisanya misalnya kalau di perusahaan cuma diperbolehkan intranet. Kalau mau connect keluar itu harus gitu. Tun yang kita punya itu kan sebenarnya kamu mau connect internet kan kamu masuk tun dulu tuh, tun gitu ya, tun.telkom university. Itu kan sebenarnya kamu minta sama Telyu untuk dikasih IP public kayak gitu, baru kamu bisa connect ke internet. Tapi kalau kamu cuman mau buka misalnya apa sih namanya tuh, lokal host gitu, lokal host lab yang ada di kampus, kan nggak perlu kamu pakai internet, cukup intranet aja. Nah, kalau intranet aja kamu nggak perlu konektun juga bisa. Nah, itu. Jadi, pastilah kelas C yang habis. Dan memang ternyata kenyataannya seperti itu. Kelas B lebih cepat habis. Siapa yang butuh sampai 16 juta? Kan kayak gitu. Kayaknya jarang deh. Kecuali kayak Amerika mungkin ya, karena kan Amerika dia punya banyak embassy, dia juga punya banyak perwakilan perusahaan di mana-mana kan kayak gitu. Nah, sehingga mereka pengennya aman. Mereka walaupun lokasinya berbeda-beda tapi mereka itu punya IP yang sama, mungkin pakai VPN dan lain-lain. Itu. Jadi pada saat apa namanya di awal diluncurkannya IP versi 4 itu ternyata para ahli sudah memprediksi kalau peningkatan penggunanya itu signifikan karena memang pada saat IP keluar itu langsung booming ya, semua orang
tertarik untuk connect internet dan membutuhkan IP, dan semua perusahaan juga butuh online. Nah, jadi memang sudah diprediksi kalau not enough addresses, jadi kemungkinan alamat itu akan habis gitu. Nah, jadi gimana nih, kita harus seperti apa? Nah, jadi dicarilah solusi. Ternyata solusi itu di sini ditemukan ada 3 solusi. Pertama adalah solusi jangka panjang. Nah, solusi jangka panjangnya adalah berubah ke IP versi 6. Cuman kan ini butuh waktu. Makanya kalau kita perhatikan mulai dari tahun 90-an, IP versi 6 itu baru diluncurkan 2011. Berarti kan butuh kajian yang sangat panjang. Nah, makanya dibilang long term. Nah, sebelum IP versi 6-nya itu beres gitu ya, apa nih yang harus dilakukan gitu. Nah, langkah keduanya adalah menggunakan VLSM dan CIDR untuk menghindari alamat yang terbuang. Nah, itu yang akan kita pelajari sekarang. Dan sampai saat ini, kemarin saya juga sudah cek ke trainernya Cisco, sampai saat ini tuh memang IP versi 4 masih dipakai. Dan yang masih, memang walaupun sudah habis ya, tapi bisa diatur seperti itu. Jadinya, karena IP versi 6 belum banyak penggunanya. Nah, jadi makanya penting kalau kamu di industri nanti pasti masih pakai VLSM CIDR kan kayak gitu. VLSM lah paling sering seperti itu. Nah, atau yang ketiga, nah kalau yang ketiga ini umum lah yang dipakai. Jadi kayak kita memisahkan antara private address sama public address gitu. Jadi kalau memang nggak semuanya bisa connect ke internet luar, ya udah mereka pakai intranet aja. Nah, kalau pakai intranet kan alamat IP-nya bebas, mau sama Google juga nggak ada masalah, kayak gitu. Toh kan kita nggak di public. Kalau di public nggak boleh ada IP yang sama. Misal tadi rumah Felix Jalan Jeruk nomor 2, terus tiba-tiba Brilian mau pakai alamat yang sama Jalan Jeruk nomor 2, yang nggak bisa gitu. Itu nanti dia akan crash, jadi tidak ada yang bisa diakses. Sama kayak misalnya Telkom University, misalnya IP publiknya mau disamain sama Unpad, yang ada nggak ada yang bisa ngakses karena dia akan IP konflik kan kayak gitu. Makanya ada 3 solusi. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah solusi yang kedua. Pertama yaitu classful subnetting. Jadi pada awal diluncurkannya IP, itu dia tadi ya pakainya classful. Jadi kalau kamu dengar classful berarti ada pengkelasan. Ada kelas A, ada kelas B, ada kelas C. Nah, di sini dibilang kalau subnetting can be used with a classful addressing system. Ternyata subnetting bisa dipakai untuk untuk subnetting kayak gitu. Tapi problemnya pada saat kita pakai subnetting, semua subnet itu pasti sama gitu. Karena apa? Karena tadi tiap kelas, kan dia pakainya classful. Berarti kalau dia IP yang kamu pakai itu kelas A, berarti subnet masknya harus /8, ya kan? Kalau kelas B berarti harus /16. Kalau kelas C harus /24. Nah, itu sama semua, padahal bisa jadi kebutuhannya beda-beda. Misalnya kamu pakainya kelas B, padahal ada yang cuma butuhnya 100, tapi ada yang butuhnya 3.000. Nah, yang 100 akan dikasih 65.000. Yang cuma butuh 3.000 juga akan dikasih 65.000. Nah, itu yang merepotkan. Nanti kita akan ada pembahasan selanjutnya. Nah, jadi this mean that they must all have the same number of hosts. Nah, di situ dibilang. Jadi kalau pembedaannya adalah kalau kelas full berarti nanti pembagian jumlah hostnya itu akan rata sama. Kenapa? Karena subnet masknya sama. Jadi pilihannya hanya 3 subnet masknya, dikasih 16 juta, atau dikasih 65.000, atau dikasih 254. Nah, itu kalau kelas full. Nah, karena tinggal 4 menit lagi mungkin sampai situ. Nah, jadi nanti yang akan kita bahas adalah kalau kelas full, dia ada pengkelasan, sedangkan nanti kalau classless, kalau udah pakai classless, udah nggak ada itu kelas A, kelas B, kelas C. Semuanya sama, kan kayak gitu. Karena nanti subnet masknya beda-beda. Kalau kita masih pakai kelas full, subnet masknya itu tetap kayak gitu. Jadi udah otomatis kita tahu, oh ini IP-nya berapa? IP-nya 172.10.10.10.
Nah, dari IP-nya aja kita udah tahu itu kelas B. Kan tadi kelas B itu kan 128.0.0.0 sampai 1 di depan loh. Nah, ini. Jadi dari kalau pakai kelas pool kita bisa tahu nih, misal IP website jualananmu apa, Brilian misalnya kayak gitu. Oh, IP-nya di 172.10.10.10. Oh, itu berarti dia ada di kelas B. Misalnya Ikhwan gitu. Kalau saya di 200.5.5.5. Oh, berarti di kelas C. Nah, seperti itu. Jadi kalau pakai kelas pool tuh kita bisa tahu dari IP-nya aja, kita bisa tahu bagian depannya ya, bagian oktet depannya aja kita bisa tahu itu dia kelas apa. Nah, cuman kalau di classless nggak bisa. Karena classless itu dia bebas, dia bisa pakai yang mana gitu. Karena memang tadi ya pada saat di kenyataan kelas C cepat banget habis, padahal kelas B belum habis, kelas A belum habis karena pasti harganya lebih mahal karena hostnya banyak banget dan kebutuhan orang juga nggak sebanyak itu gitu ya. Siapa yang sampai butuh 65.000 sampai 16 juta itu ya kayaknya terlalu berlebihan gitu. Oke, kita close dulu ya. Nanti kita lanjut, Ibu langsung share grup ya.